Selamat sore, sahabat-sahabat saya yang setia. Pada saat sekarang ini, waktu di tempat saya menunjukkan jam 21, belum jam 20 lewat 31, persisnya jam setengah 9. Agak sore saya hari ini, mendingan sore lah mengambil rekaman ini karena memang tidak banyak kesibukan, karena ini hari Minggu. Jadi saya bebas dari macam-macam pekerjaan yang mesti saya rampungkan. Baik, sebelum saya mulai, saya akan ucapkan salam khusus kita. Salam kita adalah salam bawah sadar. Salam bawah sadar karena memang sampai hari ini, sampai video yang kali ini, saya masih akan bicara soal aspek-aspek yang berkaitan dengan bawah sadar. Kemarin saya sudah meluncurkan satu video terkait dengan apa itu yang disebut sebagai mindset. Malam hari ini saya akan memberi sedikit ulasan terkait dengan mindset yang sebenarnya adalah nanti di ujungnya dia menjadi sebuah proses terbentuknya mental, atau bahasa kerennya orang bilang mental establishment di dalam diri manusia. Nah, kemarin kan kita sudah bicara bahwa apa yang sering kita katakan itu kemudian kita lakukan. Kemudian yang kita lakukan itu kemudian menjadi kebiasaan. Nah, setelah dia menjadi kebiasaan, lantas dia menjadi karakter. Nah, setelah menjadi karakter, kemudian dia menentukan nasib, menentukan bagaimana diri seseorang itu pada akhirnya. Jadi what you think is what you do. What you do is your habit. Your habit is your character. Then your character is your destiny. Itulah ringkasan video yang kemarin saya katakan itu. Nah, secara keseluruhan ketika proses ini terjadi, kemudian terbentuklah mental. Ya, artinya mindset itu pada ujung tertentu kemudian menjadi mental. Nah, mental ini kemudian yang melahirkan macam-macam, ya, melahirkan macam-macam. Nah, orang bisa saja bermental kaya, dan memang harus bermental kaya, walaupun sejatinya kondisinya tidak kaya banget, tapi mental kaya itu perlu dimulai, karena dengan bermental kaya itu bawah sadar kita akan menangkap pesan positif, bawah sadar kita akan menangkap perintah positif. Maka dalam periode berikutnya kemudian si bawah sadar kita ini atau si jabang bayi kita ini akan melakukan dan mengeksekusi proses-proses diri kita, kemudian bisa menjadi orang kaya. Ya, ini memang begitu, hukumnya begitu. Nah, kemudian bisa saja seseorang kemudian mengembangkan mental miskin, mental tidak mampu, mental bodoh misalnya, mental serba kekurangan misalnya, kemudian mental suka menerima tapi tidak suka memberi misalnya. Bisa saja kemudian orang mengembangkan mental suka memberi, karena dia yakin suka memberi itu akan memberi orang lain, maksudnya sesuatu apapun itu, bersedekah lah katakanlah, beramal jariah lah apapun bentuknya. Orang percaya dengan melakukan itu kemudian walaupun sesungguhnya dia memberikan kepada orang lain, sesungguhnya dia sadar bahwa itu dia
sedang memberikan sesuatu kepada dirinya, bahkan jauh lebih besar, lebih banyak dari apa yang dia berikan. Nah, ini kan soal mental ya. Karena mental itu terbentuknya macam rupa dia. Ada orang yang mentalnya itu peduli. Ada yang mentalnya itu ya masa bodoh, mental tidak pedulian. Karena dia pikir mungkin kalau terlalu peduli dia merugi. Nah, jadi inti ceritanya bahwa ketika karakter itu membentuk mindset, kemudian mindset itu membentuk mental, mental ini bisa positif dan bisa negatif. Nah, tugas kita adalah mengubah dan menyadari mental-mental yang dalam kategori negatif. Pelan-pelan kita sadari, kita ubah menjadi jenis mental yang positif. Hal ini penting dilakukan. Kenapa? Karena di dalam diri kita itu ada mekanisme kecerdasan bawah sadar yang tidak bisa kompromi. Dia hanya tahu menerima perintah dan mengeksekusi. Maka kita pastikan bahwa perilaku sadar kita dalam memberikan input ke bawah sadar kita ini harus selalu yang positif. Ya. Dengan begitu apa yang dilakukan oleh sang eksekutor di bawah sadar kita ini semuanya adalah hal-hal yang positif. Di titik ini kemudian pada babakan berikutnya akan terjadi perubahan-perubahan yang mengarah kepada perbaikan. Ya. Saya pikir ini hal penting yang saya harus tekankan pada video ini. Sebenarnya kalau dipikir lebih lanjut, kendati pun kita bicara karakter, kendati pun kita bicara mindset, kendati pun kita bicara mental, ini sebenarnya hukum-hukum universal, hukum-hukum sunnatullah. Orang bilang the law of universal atau universal law. Di belahan dunia yang lain orang sering bilang inilah yang disebut dengan hukum tarik-menarik itu. Yang dalam bahasa aslinya disebutkan the law of attraction. Hukum tarik-menarik. Prinsipnya sederhana, teman-teman. Ya, kalau kamu berpikir negatif, maka kamu akan menuai hal-hal negatif. Itu kan sederhana itu. Kalau kamu berpikir positif, maka kamu akan menuai hal-hal positif dalam dirimu. Kalau kamu selalu mencurigai orang, suudzon sama orang, maka orang juga akan melakukan hal yang sama terhadap kamu. Ini kan hukum-hukum yang mudah dipahami ini. Kita diajarkan hal seperti ini sejak sekolah SD sampai kita di perguruan tinggi, bahkan lebih tinggi lagi, S1, S2, S3. Kalau kita suka dengki, maka orang lain juga akan mendengki kita. Jadi di luar kondisi ini, lagi-lagi hidup itu tinggal bagaimana mengembangkan energi dalam dirinya. Nah, intinya juga mudah. Kalau energi yang kita tebarkan itu positif, maka kita akan menuai hal-hal positif. Kalau keseharian energi kita negatif, maka mudah-mudahan insya Allah kita juga akan menghadapi hal-hal yang negatif dalam bentuk kesulitan, dalam bentuk kebuntuan dan macam-macam. Maka saran saya, tidak ada ruginya memang. Ubahlah semua yang negatif-negatif itu menjadi positif. Hanya itu. Memang tidak mudah mengubah hal-hal yang positif karena positif yang negatif ya. Maksud saya negatif. Tidak mudah mengubahnya. Karena biasanya hal-hal yang negatif itu terjadinya itu menurut kebiasaan. Terjadinya itu menurut budaya yang sudah selama ini dia lakukan. Maka prosesnya seperti tanpa disadari. Itulah maka saya tegaskan berulang-ulang dalam video saya, sudah saatnya kita membangun sebuah kesadaran baru. Pelan-pelan, kesadaran baru inilah yang kemudian bisa meninjau ulang dan menyadari bahwa oh ternyata
aku selama ini banyak sekali memiliki unsur-unsur negatif. Mikir yo negatif, bertindak yo negatif, berprasangka yo negatif. Nah ini kan sebenarnya tanpa kita sadari malah memblocking, ya, memblocking atau menghalangi tingkat perkembangan kita untuk hal-hal positif di masa depan. Saya pikir semua agama mengajarkan itu, semua filosofi juga mengajarkan tentang kebaikan. Nah jadi apa yang disebut dengan the law of attraction atau hukum tarik-menarik, ya ini. Apa yang disebut dengan universal law atau hukum universal, ya ini. Apa yang disebut dengan hukum karma, ya ini sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya nggak ada yang beda. Di dalam ajaran semua agama kan jelas itu. Selalu menekankan perlunya melakukan kebaikan. Karena apa? Kebaikan itu akan menuai kebaikan. Kebaikan itu adalah energi positif, maka kemudian kita akan menuai energi positif. Nah, jadi titik tekan daripada pesan video saya kali ini adalah soal mental. Yuk, kita sama-sama membangun mental positif, mental yang baik, mental yang meneguhkan, mental yang menyelamatkan. Ya, karena dengan membangun mental seperti ini, dalam bahasa besarnya, semuanya itu merupakan kumpulan-kumpulan persoalan positif yang masuk lewat pikiran sadar kita ke pikiran bawah sadar kita, di mana letaknya mindset dan mental itu, dan kemudian di situ ada agent yang melaksanakan, yang mengeksekusi. Maka agent itu pasti melaksanakan hal-hal yang positif. Anda perhatikan saja nanti apa yang terjadi. Hidup Anda akan menjadi lebih mudah, orang menjadi lebih bersahabat. Orang bilang kemudian dalam bahasa yang agak sedikit lebih keren, hidup Anda itu kemudian sangat mestakung. Mestakung itu artinya semesta raya mendukung. Nah, kalau semesta raya sudah mendukung, itu artinya dunia ini menjadi sesuatu yang ramah buat kita. Enggak setiap hari kita muring-muring, kita marah-marah, kita ngamuk-ngamuk. Yang kita sangka itu akan mengubah keadaan apa? Ya enggak. Itu enggak akan mengubah keadaan. Puas ya barangkali. Ketika Anda marah, ketika Anda mengumpat-umpat, bahkan tidak cukup itu di tempat Anda hidup tinggal itu. Di sosial media marah-marah untuk semua hal. Nah untuk apa? Sayang toh, kalau waktu yang kita habiskan ini hanya untuk marah-marah, udah hidupnya urung karuan panjang. Hidupnya belum tentu panjang gitu loh. Kemudian isinya diisi dengan marah-marah saja. Nah, pada babakan berikutnya kemudian kita ya memang marah itu tidak menyelesaikan masalah, ngamuk seujon itu tidak menyelesaikan masalah. Yang kita rasakan hidup kita ya tidak bangkit-bangkit. Saya pikir saya mengajak semua teman-teman, saya menghimbau teman-teman lewat siaran-siaran video saya ini, siapa tahu ada yang berminat untuk terus menekuninya. Mudah-mudahan dengan keseriusan dan ketekunan itu setidaknya kita boleh percayalah kalau berdasarkan hukum ini, baik yang menuai kebaikan, buruk yang menuai keburukan. Karena membalik situasi negatif ke arah positif ini mudah dikatakan, tapi sebenarnya tidak mudah dilakukan. Kenapa tidak mudah dilakukan? Udah jadi mindset, itu persoalannya. Sesuatu yang sudah jadi mindset itu sudah mengakar dia, sudah mencengkeram dia, sudah mempola dia. Nah kalau mental kita terpola dalam suasana yang keras, mental kita terpola dalam suasana yang kaku, nggak terbuka, dan kemudian nggak ada perubahan-perubahan yang dilakukan, mestinya kita nggak berharap untuk menjadi lebih baik. Tapi kan faktanya tidak begitu ya.
Setiap orang itu berharap setiap hari lewat doanya ingin menjadi lebih baik, ingin rezekinya menjadi lebih baik, ingin pekerjaannya menjadi lebih lancar, ingin rezekinya menjadi lebih banyak, ingin hubungannya dengan orang lain menjadi lebih harmonis, ingin menikmati keramah tamahan orang lain. Tapi ya gimana? Wong kita sendiri tidak menyuguhkan keramah tamahan kok mau mengharapkan keramah tamahan dari orang lain. Kurang yo ngimpi tuh. Itu namanya kan mimpi. Nah, jadi intinya bahwa pesan saya di video kali ini udah cukup. Ya, udah cukup. Hanya mungkin saya mau tambahin beberapa hal, bumbu-bumbu yang barangkali bisa semakin menambahin kelengkapan pemahaman ini. Ya, intinya hukum sunnatullah itu ya sama dengan hukum tarik menarik, the law of attraction. Intinya perilaku itu entah positif entah negatif itu adalah proses energi yang kita lepas. Kalau energi negatif yang kita lepas, maka dia mempengaruhi di sekitar kita dalam cara-cara yang negatif. Nah, tapi kalau energi positif yang kita lepas lewat proses berpikir kita ini, bersikap kita ini, maka dia akan mempengaruhi energi di sekitar menjadi positif. Saya pikir itulah inti daripada proses proses damai itu. Ya. Kalau kita ingin menjalin atau menciptakan suasana damai, maka damailah hati. Damai itu artinya positif, maka kembangkan, getarkan perasaan hati kita ke arah-arah yang positif. Maka kita akan menuai kedamaian juga. Jangan kita menciptakan kedamaian tapi hati kita tidak damai. Itu namanya kan omong kosong itu. Ya, itu namanya orasi. Bikin gerakan perdamaian tapi hatinya nggak pada damai, hatinya pada rusuh. Apa ya mungkin perdamaian itu akan tercipta? Ya ora mungkin, tidak mungkin sama sekali. That is impossible. Maka yuk kita buat semuanya menjadi possible. Kita buat semuanya menjadi mungkin, dan itu semua bersumber dari diri kita, bertolak dari diri kita. Karena ciri manusia yang naik kelas itu, ciri manusia yang sesungguhnya manusia benar itu kan dia sedikit beda dengan yang bukan manusia gitu loh. Nah, misalnya gini, kalau Anda pinternya cuma marah, lah yuk apa bedanya dengan misalnya monyet? Apa bedanya dengan singa? Nah, tapi ini beda ketika seharusnya kita menurut ukuran umum harus marah, tapi kita tidak marah. Nah, ketika kita tidak marah di saat seharusnya kita marah, itulah naik kelas. Untuk itulah sebenarnya Gusti Allah itu, untuk itulah sebenarnya Allah itu membuat kita ini menjadi ada. Karena adanya kita ini harus menjadi rahmat bagi yang lain. Wong ada dalam periode pendek saja nggak bisa menjadi seperti itu, yo itu kan kebangetan ya. Terlalu gitu. Jadi teman-teman, menurut saya pesan video ini sudah cukup, bahwa saya ingin mengatakan yuk kita memperhatikan mindset dan memperbaiki mental kita. Kalau ada diantaranya mental yang negatif, tugas kita memperbaikinya menjadi mental yang positif. Insya Allah, mudah-mudahan kalau prinsip ini dilaksanakan, ini tidak melanggar hukum manapun. Bahkan ini sejatinya menerapkan prinsip-prinsip semua ajaran agama-agama yang pernah ada di muka bumi ini. Teman-teman, sekian video saya ini agar tidak terlalu panjang. Dan selamat menikmati malam Senin, karena besok bagi orang harus kerja lagi. Selamat menikmati kehidupan yang hangat beserta keluarga. Wabillahi taufik wal hidayah. Usikum wa nafsihi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bawah sadar. Amin, amin, amin ya Allah.
Rabbil Alamin.